Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Tanti Pratiwi, NPM 2120104048, kelas K1 S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil output SPSS uji intervening dengan judul Peran Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Prestasi Kerja. Di sini ada X1 yaitu sebagai gaya kepemimpinan dan X2 disiplin kerja dan Y prestasi kerja dan yang terakhir ada Z yaitu motivasi. Selanjutnya di sini ada hasil output dari SPSS regresi model 1 yaitu ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien, dan ini interpretasinya yaitu yang pertama berdasarkan pada hasil output SPSS nilai R-square yang terdapat pada model summary adalah sebesar 0,530. Hal ini menunjukkan sumbangan X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 53,0%, sementara sisanya yaitu ada 47,0%. Merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar dalam kurung 1 min 0,530 yaitu menghasilkan 0,685. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model sebagai berikut. Seperti ini modelnya. Untuk selanjutnya yaitu hasil output regresi model 1 pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan X1 yaitu sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 dan X2 sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni X1 berpengaruh signifikan terhadap Y dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, kita masuk pada model regresi model kedua yang setelah adanya variabel intervening, yaitu ada hasil output dari model summary, ANOVA, dan koefisien. Interpretasinya yaitu dilihat dari hasil output SPSS regresi model kedua besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,510. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 51,0%, sementara sisanya 49% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk E2 yaitu dicari dengan rumus akar dalam kurung 1 min 0,510 yaitu sebesar 0,7. Dengan demikian diperoleh jalur model struktur 2 sebagai berikut. Seperti ini gambarnya. Penjelasannya yaitu berdasarkan hasil output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu X1 yaitu sebesar 0,083 lebih besar dari 0,05, maka variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Yang kedua ada X2 yaitu sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05, maka variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. Selanjutnya ada Y yaitu sebesar 0,056 lebih besar dari 0,05, maka variabel Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Selanjutnya ada tahapan uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Ada 7 hipotesis.
Untuk yang pertama yaitu ada analisis pengaruh X1 terhadap Y dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z dari analisa diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,083 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Z dari analisa diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Yang kelima, analisis pengaruh Y terhadap Z dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar 0,05 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung tidak terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Selanjutnya yang keenam yaitu ada analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,336, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yaitu 0,228 dikali 0,279 menghasilkan 0,063. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu sebesar 0,336 ditambah 0,063 yaitu menghasilkan 0,399. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,336 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,063 yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Selanjutnya, yang ketujuh, analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,481. Sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu sebesar 0,317 dikali 0,279 menghasilkan 0,088. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu 0,481 ditambah 0,088 menghasilkan 0,569. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,481 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,088 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Kesimpulannya, dari serangkaian pembahasan atas hasil di atas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi peran motivasi sebagai variabel intervening atau Z pada pengaruh gaya kepemimpinan yaitu X1 dan disiplin kerja yaitu X2 terhadap prestasi kerja yaitu Y tidak dapat diterima. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.